Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan terkait dengan Good Laboratory Practice atau GLP, khususnya dalam hal ini adalah di Laboratorium Kimia Pangan FTIP Unpad. Nah, sebagai pengantar bahwa kita ketahui Good Laboratory Practice atau GLP ini merupakan regulasi atau aturan yang mencakup terkait dengan quality management laboratory. Dalam hal ini bagaimana laboratorium tersebut bisa menyediakan pengelolaan yang berkualitas. Sehingga dalam hal ini GLP akan sangat mendukung sekali untuk bagaimana menghasilkan pengujian-pengujian ataupun penelitian-penelitian yang menghasilkan kualitas tinggi. Yang dimaksud kualitas tinggi di sini nanti adalah goals-nya atau tujuan akhirnya akan membantu para peneliti atau pengguna laboratorium tersebut untuk bisa melaksanakan eksperimennya atau penelitiannya atau mungkin praktikumnya dengan menghasilkan data-data yang bersifat reliable atau trusty, dapat dipercaya. Kalau laboratoriumnya bagus, kemudian pengelolaannya bagus, maka data-datanya tentu akan bisa dipercaya. Dan kemudian repeatable. Artinya kalau dilakukan pengulangan, hasilnya itu stabil, tidak terjadi deviasi yang terlalu tinggi. Kemudian auditable. Jika diaudit, ya semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kemudian dapat diakui oleh para peneliti di dunia, para ilmuwan di dunia. Artinya kalau nanti kita lakukan publikasi secara internasional, ini sifatnya dapat diakui atau laku, gitu ya. Nah, kemudian mengapa GLP ini penting? Saya kira ini sebagai gambaran ulasan terkait dengan GLP, yaitu bahwa bagaimana kita dalam laboratorium tersebut seminimal mungkin menghasilkan limbah. Artinya limbahnya seminimal mungkin, karena limbah di laboratorium itu merupakan limbah B3 yang sifatnya berbahaya, pengolahan limbahnya itu sulit, biayanya mahal, sehingga kita harus seminimal mungkin yang menjadi limbah. Tidak dilakukan pemborosan bahan-bahan ataupun residu kimia. Kemudian hasilnya berkualitas tinggi, kemudian dapat dibandingkan, artinya bisa bisa bersifat internasional mungkin, ya, jadi bisa diakui oleh para ilmuwan di dunia internasional. Kemudian menghasilkan hasil-hasil penelitian ataupun eksperimen yang dapat diakui secara legal. Nah, ini semua akhirnya kita akan kelola dalam suatu manajemen laboratorium yang nantinya pada strata tertingginya itu biasanya akan mendapatkan sertifikasi ataupun akreditasi dari ISO 17025. Dan alhamdulillah laboratorium kimia pangan ini bagian dari laboratorium jasa uji atau mendukung laboratorium jasa uji dan mendapatkan sertifikasi atau akreditasi ISO 17025 tersebut. Nah, kemudian dalam hal ini GLP ini didefinisikan sebagai, atau dalam hal ini nanti apa-apa yang dilakukan dalam GLP atau dalam suatu penelitian di laboratorium yang sudah mengikuti manajemen GLP ini, semuanya harus dilakukan dengan terencana. Jadi yang pertama adalah planned, terencana. Kemudian dilakukan dengan benar sesuai dengan rencananya, kemudian direkam, ada rekam jejaknya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang dan perlu didiskusikan, semuanya ada recordingnya, ada rekaman ataupun dokumentasinya. Dan kemudian ada reportnya, semuanya akan dilaporkan, dan kemudian hal-hal yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan monitoring ataupun perbaikan-perbaikan terhadap atau koreksi-koreksi hal-hal yang dianggap kurang sesuai atau digunakan untuk perbaikan secara kontinu. Nah,
Di laboratorium kimia pangan sendiri, ini GLP mencakup mulai dari resources-nya, ini dari mulai organisasinya, personelnya, fasilitasnya, peralatannya, dan sebagainya. Semuanya ini harus bersifat safety. Nah, ini safety ini paling utama. Artinya semua yang ada di dalam laboratorium kimia pangan ini sangat mengutamakan safety. Apalagi kimia pangan ini merupakan laboratorium yang banyak terdapat perlakuan-perlakuan ataupun bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan yang rawan untuk terjadi kecelakaan. Sehingga safety ini adalah number one, artinya menjadi paling utama. Dan kemudian semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan mainnya. Dalam hal ini adalah prosedur-prosedur apa yang harus dilalui, mulai dari prosedur masuk laboratorium atau perizinannya, sampai ke penggunaan peralatannya yang semuanya diatur melalui SOP dan WI, Standard Operating Procedure dan Work Instruction. Nah, ini semuanya menempel pada apa-apa yang harus dilakukan di laboratorium kimia pangan tersebut. Kemudian characterization, dalam hal ini adalah item-item yang diuji ataupun bahan-bahan yang akan digunakan, semuanya harus sudah jelas kondisinya. Sumber asal-usulnya jelas, sifat-sifatnya jelas, yang semuanya biasanya akan terangkum dalam MSDS bahan pangan tersebut. Material Safety Data Sheet. Nah, di sana sehingga kalau adik-adik nanti akan menggunakan misalnya HCl, harus tahu dulu HCl itu sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, apakah dia mudah terbakar, bersifat korosif, bersifat oksidatif, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, selalu dilakukan dokumentasi. Dokumentasi dari setiap yang dilakukan, hasil dari yang dilakukan, yang nanti akan terangkum dalam logbook. Jadi nanti setiap mahasiswa atau pengguna laboratorium kimia pangan semuanya harus memiliki logbook, yang mana ini akan berfungsi sangat banyak, baik untuk laboratorium sendiri maupun untuk pengguna sendiri. Dan terakhir adalah quality assurance-nya, yang ini nanti kebetulan laboratorium kimia pangan ini bagian dari supporting laboratorium jasa uji juga, sehingga sudah juga dilakukan pengelolaan melalui quality assurance baik secara internal ataupun melalui standarisasi secara internasional melalui ISO 17025 tersebut. Nah, safety laboratorium kimia pangan yang perlu diperhatikan karena ini banyak hal-hal yang sangat besar potensinya terjadi kecelakaan, diantaranya adalah mulai dari bahan kimia yang digunakan. Banyak bahan-bahan kimia di laboratorium kimia pangan ini bersifat berbahaya. Jadi tidak boleh untuk bercandaan atau bahkan mungkin menyepelekan. Gitu. Bahan banyak yang bersifat beracun dan korosif. Sehingga kalau di laboratorium kimia pangan ini diusahakan menggunakan masker. Ya kebetulan ini sedang masih pandemik, tapi ada hikmahnya juga sehingga selalu menggunakan masker ya. Dan korosif, nah ini hati-hati. Ketika bersifat korosif berarti dia nanti ketika mengenai peralatan-peralatan logam, juga mengenai tangan, ini bisa menyebabkan luka. Mudah terbakar dari berbagai reagen atau pelarut-pelarut organik, banyak yang sifatnya mudah terbakar. Sehingga harus jauh dari api ataupun mungkin sumber api. Beberapa bahan juga bersifat reaktif dan eksplosif, mudah meledak. Bahan-bahan yang mudah terbakar ini juga biasanya akan menempel di dalamnya, sifatnya mudah meledak. Dan kemudian reaktif. Nah ini karena biasanya banyak beberapa bahan kimia itu sangat mudah bereaksi dengan komponen-komponen bahan lain. Kemudian teknik percobaannya, nah ini juga harus benar ketika menggunakan peralatan yang di sana suhunya tinggi, misalnya alat reflux, kemudian tanur, oven, nah, distilasi. Nah itu suhunya tinggi sehingga harus benar-benar dilakukan dengan cara yang benar dan hati-hati. Kemudian interaksi antara bahan dalam menggunakan bahan, mana bahan-bahan yang harus digunakan atau dipreparasi di ruang asam, mana bahan-bahan yang bisa
preparasi di ruang utama. Nah, itu harus dibedakan. Kemudian reaksi tekanan tinggi, ini beberapa bahan ini bisa menghasilkan tekanan yang tinggi sehingga nanti berpotensi bisa meledak. Jadi harus hati-hati. Dan ada bahkan yang bersifat radiasi, meskipun kalau di laboratorium kimia pangan masih relatif kecil ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahan-bahan tersebut juga mungkin ada yang bersifat menghasilkan radiasi yang berbahaya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sikap pekerja. Ketika bekerja di laboratorium kimia pangan nantinya tentu tidak boleh, yang pertama adalah tidak boleh tergesa-gesa. Misalnya kalau sudah sore, karena udah mau tutup, sudah mau keburu pulang, itu kan padahal posisi biasanya kondisi badan capek, pikiran juga sudah cukup lelah. Kalau sampai tergesa-gesa, nah ini sangat rawan sekali untuk terjadi kecelakaan kerja. Kemudian meremehkan bahaya. Jangan sekali-kali meremehkan bahaya. Jangan sekali-kali, karena bahaya itu bisa muncul setiap saat. Kemudian tidak disiplin. Nah ini maka sehingga diharapkan diwajibkan bagi seluruh pengguna disiplin menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku. Dan kemudian fasilitas laboratorium sendiri ini juga bisa menimbulkan bahaya, mulai dari air, barangkali air yang mungkin tumpahan, tercecer di lantai, menyebabkan licin, bahkan mungkin ada yang bisa mengenai kabel, konslet, dan sebagainya. Listrik apalagi jika konslet bisa terjadi kebakaran. Begitu terbakar, nah ini sangat berbahaya sekali karena banyak bahan-bahan kimia di dalamnya mudah terbakar. Dan terakhir, gas, jika menggunakan gas untuk sumber energi, misalnya memanaskan alat dan sebagainya, harus benar-benar ekstra hati-hati. Nah, kegiatan yang dilakukan di laboratorium kimia pangan ini ada 3 yang utama. Yang pertama adalah praktikum secara reguler, kemudian penelitian untuk para mahasiswa yang di tingkat akhir biasanya untuk skripsi ataupun mungkin untuk PKL ataupun untuk magang dan sebagainya. Dan terakhir adalah jasa pelayanan analisis sebagai supporting dari laboratorium jasa uji di fakultas kita. Sehingga ini penggunaannya cukup padat, oleh sebab itu harus bisa mengoptimalkan fasilitas yang tersedia. Bisa jadi nanti harus bergantian dengan praktikum dan sebagainya, maka jangan sia-siakan waktu yang ada, selalu optimalkan waktu yang diberikan. Nah, ini fasilitas-fasilitas di laboratorium kimia pangan, diantaranya mulai dari bahan-bahan yang padat, mulai dari garam-garam, kemudian basa, termasuk juga reagen-reagen. Ini disimpan di lemari bahan. Kemudian ada juga yang sifatnya liquid, terutama dari pelarut solvent ataupun bahan-bahan diluent dan sebagainya. Ini banyak. Dan berikutnya, nah ini setiap bahan-bahan tadi akan memiliki material safety data sheet yang harus dibaca oleh setiap pengguna. Sebelum menggunakan, wajib membaca MSDS-nya dulu, supaya tadi mengetahui karakteristiknya, sehingga nanti bisa melakukan penanganan penggunaan bahan itu dengan benar. Dan kemudian ketika memiliki bahan yang disimpan di di laboratorium kimia pangan, maka wajib memiliki label. Dan label harus jelas. Label yang jelas diantaranya terdiri mulai dari nama bahannya, kemudian terkait dengan tentang safety-nya, jika memang dia berbahaya, safety-nya harus dituliskan, kapan tanggal dibuatnya, dan kapan kadaluarsanya, ini wajib ditulis. Nama mahasiswanya, dan mungkin yang lain-lain yang perlu dianggap perlu seperti nomor kontak mungkin ya, seperti itu. Dan kemudian penyimpanan bahan kimia ini harus rapi, tidak boleh berantakan ya, seperti yang di atas ini. Ini sering terjadi karena memang saking banyaknya bahan. Setiap peneliti banyak yang menyimpan bahan, banyak menyetok bahan, sehingga kadang penyimpanannya tidak rapi. Maka semuanya harus serapi mungkin. Dengan cara apa? Di antaranya adalah simpan dalam jumlah sekecil mungkin.
sedikit saja yang disediakan di atas rak itu. Selebihnya simpan di lemari bahan. Jangan letakkan di tempat yang memungkinkan untuk terguling atau jatuh, misalnya di pinggir, atau berdekatan dengan peralatan lain, misalnya dengan peralatan untuk titrasi, peralatan untuk reflux, ya jangan berdekatan, karena nanti bisa kesenggol dan jatuh. Ruang asam bukan untuk menyimpan bahan kimia. Perlu diketahui, jangan sampai menyimpan bahan di ruang asam. Karena ruang asam itu kesannya kan seperti lemari ya. Kadang beberapa itu ya menaruh bahan-bahan di sana. Tidak diperbolehkan, karena ruang asam hanya untuk preparasi bahan-bahan yang bersifat asam ataupun bersifat berbahaya. Kemudian terakhir adalah jika selesai penelitian atau menggunakan fasilitas laboratorium tersebut, supaya membereskan bahan-bahan yang dimiliki. Jangan ditinggalkan begitu saja sehingga menumpuk di rak tersebut, bahkan kadang pemiliknya tidak jelas, bahkan labelnya mungkin tidak jelas atau mengelupas dan sebagainya. Maka wajib dibereskan oleh setiap pengguna yang sudah selesai. Nah, ini beberapa bahan yang harus diperhatikan label-labelnya untuk mengetahui, mulai dari bahan beracun, gambar tengkorak, bahan korosif, ini yang mudah mengoksidasi bahan lain, misalnya dari kelompok asam kuat. Ini bisa dilihat lebih lanjut nanti di label-label bahan kimia di MSCS juga bisa dipelajari. Kemudian mudah terbakar, bentuknya gambar api, dan yang sebelah kanan ini mudah meledak, memancarkan seperti bom ya, mudah meledak. Nah, ini simbol-simbol lain yang mungkin perlu dipelajari lebih lanjut, mulai dari tadi yang eksplosif, mudah mengoksidasi, dan mudah terbakar, dan sebagainya. Dan ini beberapa peralatan penunjang yang nanti bisa dimanfaatkan oleh para peneliti ya, terutama calon-calon peneliti yang akan menggunakan fasilitas di laboratorium kimia pangan. Di antaranya ada ruang asam ataupun lemari asam, ruang asam dan lemari asam ya. Ini digunakan untuk preparasi untuk bahan-bahan yang sifatnya asam dan mungkin bahan-bahan yang cukup berbahaya, termasuk bahan yang volatil gitu ya, yang mudah tercium baunya kemana-mana, misalnya amonia dan sebagainya. Kemudian water bath shaker, ini kita memiliki water bath shaker yang bisa digunakan untuk inkubasi pada suhu yang ditentukan. Ya, tapi gunakan ya jangan sampai suhunya terlalu tinggi, misalnya suhu 100 derajat ya terlalu lama juga jangan, harus gunakan yang sifatnya aman. Kemudian ada oven itu biasanya untuk analisis gravimetri ya, biasanya berarti kadar air dan lain-lain. Tanur untuk analisis abu. Kemudian ada shock light extractor untuk analisis kadar lemak, ini bisa dimanfaatkan terutama untuk analisis kadar lemak. Kemudian alat destilator serta reflux. Nah, reflux ini juga sifatnya destilasi, tapi dia kembali lagi ke dalam sampel ya. Nah, ini ada banyak bisa dimanfaatkan untuk reflux ini, karena reflux bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam reaksi sebagai reaktor gitu ya. Dan lain-lain masih banyak, nanti bisa dipelajari lebih lanjut saat masuk di laboratorium kimia pangan, seperti sentrifugator, kemudian peralatan seperti untuk titrasi, timbangan, analitik, dan sebagainya ya. Nah, sehingga diharapkan dengan good laboratory ini, maka kita bisa menuju world class university seperti yang menjadi visi dari Universitas Padjadjaran. Saya kira demikian. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan untuk kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.